Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Reni Ervina dari lokal IP 5F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konstitusi sebagai tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama yaitu mengenai hakikat konstitusi menurut 3 orang ahli. Yang pertama, konstitusi menurut Khairil Anwar. Konstitusi adalah fundamental laws mengenai pemerintahan suatu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya. Nah, yang kedua yaitu menurut Sri Sumantri, di mana menurut beliau konstitusi adalah sebuah naskah yang berisikan suatu bangunan negara dan sendi-sendi dari sistem pemerintahan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menurut Richard S. Kay, di mana konstitusi menurut beliau adalah sebuah pelaksanaan dari aturan-aturan hukum atau rule of law dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi dapat diartikan bahwa konstitusi itu merupakan aturan mendasar dalam pemerintahan, khususnya dalam pemerintahan yang berjalan di negara Indonesia tercinta ini. Soal kedua yaitu tentang teori perubahan konstitusi menurut 2 orang ahli dan proses perubahan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan konstitusi menurut George Jelinek. Beliau membagi perubahan konstitusi menjadi 2, yaitu yang pertama formal dan informal. Yang kedua, menurut Sastro Suharjo, bahwasanya prosedur formal dimaknai sebagai bentuk perubahan yang sesungguhnya, di mana terjadi perubahan terhadap pokok-pokok pikiran, asas-asas bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lain sebagainya. Sementara itu, informal adalah perubahan makna atau penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termaktub di dalamnya. Adapun tata cara perubahan konstitusi antara lain yaitu yang pertama yaitu perubahan yang diserahkan pada badan legislatif dengan syarat tertentu. Yang kedua, perubahan yang dilakukan dengan menyerahkan kepada rakyat secara langsung melalui referendum. Yang ketiga, perubahan dengan cara menyerahkan pada putusan negara bagian. Yang terakhir yaitu perubahan melalui special convention atau perubahan yang dilakukan ketika terjadi praktik ketatanegaraan. Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya telah diatur dalam konstitusi suatu negara, sedangkan peraturan di luar ketentuan konstitusi itu disebut sebagai informal. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga mengenai menganalisa video tentang MPR yang kecewa terhadap Menteri Keuangan karena anggaran untuk MPR dipangkas oleh Menteri Keuangan. Menurut analisa saya, setelah saya menyaksikan video tentang MPR yang kecewa terhadap Menteri Keuangan, dalam perspektif konstitusi yang berlaku di Indonesia, bahwasanya tidak logis apabila
MPR meminta Pak Jokowi selaku Presiden untuk memberhentikan atau memecat Menteri Keuangan yaitu Ibu Mulyani dari jabatan yang beliau miliki hanya karena Ibu Mulyani tidak datang dalam undangan rapat yang diadakan oleh MPR. Seharusnya MPR tidak boleh semena-mena dengan jabatan yang mereka miliki. MPR juga kecewa terhadap Menteri Keuangan yaitu Ibu Mulyani karena Ibu Mulyani memangkas anggaran untuk MPR. Padahal yang dipangkas anggarannya bukan hanya untuk MPR, tapi juga untuk lembaga-lembaga lainnya atau untuk pihak lainnya demi memulihkan ekonomi Indonesia saat ini. Dan pemangkasan anggaran tersebut juga untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 varian baru yaitu varian Delta. Maka dari itu, Ibu Mulyani mengambil kebijakan untuk memangkas anggaran MPR dan anggaran lembaga lainnya. Akan tetapi MPR tidak menerima keputusan dari Menteri Keuangan tersebut. Padahal seharusnya sebagai lembaga petinggi negara, MPR harus menerima keputusan dari Menteri Keuangan karena maksud dari Ibu Mulyani selaku Menteri Keuangan tersebut adalah baik untuk memulihkan ekonomi di Indonesia saat ini. Bukan karena apa? Karena ekonomi di Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan daripada tahun yang lalu. Makanya Ibu Mulyani mengambil kebijakan untuk memotong atau memangkas anggaran negara untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia saat ini. Jadi seharusnya MPR harus berpositif thinking dengan keputusan yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Pertanyaan terakhir yaitu nomor 4 mengenai berikan satu contoh pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia. Menurut analisa saya dan menurut jawaban saya, contoh dari pelanggaran konstitusi yang terjadi di Indonesia seperti halnya korupsi yang telah menjadi penyakit mendarah daging di negara tercinta Indonesia ini, di mana korupsi tersebut merupakan salah satu pelanggaran konstitusi yang sangat sulit dihilangkan atau bahkan tidak bisa dihilangkan karena merupakan penyakit yang mendarah daging. Banyak para pejabat negara atau petinggi negara yang melakukan pelanggaran konstitusi ini seperti korupsi. Mereka tahu tentang aturan-aturan yang sudah dibuat oleh petinggi negara yang dibuat untuk menertibkan atau mensejahterakan rakyat atau masyarakatnya. Tapi mereka juga banyak yang melanggar aturan atau konstitusi tersebut. Jadi menurut saya salah satu kasus pelanggaran konstitusi adalah korupsi. Pada intinya Indonesia ini mempunyai banyak oknum yang hebat, tapi banyak oknum juga yang membuat kesalahan melanggar konstitusi tersebut. Sekian penjelasan atau jawaban dari tugas ujian akhir semester saya. Mohon diterima, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.